Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Syukriya, kelas 21A, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kali ini, saya akan membawakan sebuah video pembelajaran mengenai teori dan konsep belajar anak usia dini, serta pembelajaran di PAUD. Pertama, kita akan membahas mengenai teori belajar. Secara ringkas, teori belajar perilaku atau behavioristik yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya Thorndike, Pavlov, Watson, Skinner, dan Guthrie menjelaskan bahwa terdapat stimulus dan respon dalam belajar. Belajar akan terjadi bila stimulus yang diberikan atau diperoleh direspon oleh individu. Dari kelima ahli yang dikelompokkan sama ini, sesungguhnya terdapat juga perbedaan. Misalnya, menurut Watson, berkaitan dengan perilaku yang dapat diamati, sedangkan Pavlov menyatakan perlu adanya pengondisian. Skinner menyatakan belajar perlu diberi penguatan, dan Guthrie menjelaskan tekanan pada perlunya stimulus berulang. Menurut kelompok behavioristik, seorang termasuk anak akan belajar bila ada stimulus. Seseorang atau anak yang belajar ditandai dengan munculnya respon. Pemikiran dikemukakan oleh para ahli diantaranya Piaget. Piaget menyatakan bahwa perkembangan berpikir berkaitan dengan kematangan atau dipengaruhi oleh faktor biologis. Ini menunjukkan bahwa informasi akan diterima dan diproses sesuai dengan tingkah atau tahapan perkembangan anak. Anak-anak akan belajar apabila mereka memiliki peluang untuk memanipulasi lingkungannya mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh. Teori belajar sosial dikemukakan oleh para ahli diantaranya Albert Bandura. Teori belajar sosial adalah interaksi. Belajar akan terjadi bila ada interaksi antar individu dengan individu lain dan tengah lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada pola belajar sosial. Teori belajar humanistik antara lain dikenalkan oleh Charles Rogers. Teori ini menekankan pentingnya memanusiakan manusia dengan memperhatikan aspek kognitif dengan efektif. Sikap individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri dengan kemampuan sendiri individu maupun menggali semua kemampuannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori pembelajaran. Istilah pembelajaran muncul sekitar tahun 1950-an. Istilah pembelajaran yang berasal dari kata Tiachi digunakan untuk menggantikan istilah pengajaran, proses belajar mengajar, dan kegiatan belajar mengajar yang selama ini banyak digunakan. Penggunaan istilah pembelajaran saat ini semakin bermasyarakat di dunia persekolahan, termasuk di lembaga PAUD. Regulut menjelaskan bahwa teori pembelajaran mengandung 3 variabel, yaitu variabel kondisi, metode, variabel hasil pembelajaran. Hampir sama dengan Regulut, Regulut menjelaskan bahwa teori pembelajaran mengandung 3 variabel, yaitu variabel kondisi, metode, dan variabel hasil pembelajaran. Hampir sama dengan Regulut, Churchland, Jenkins, dan Marshall mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor besar yang mempengaruhi pembelajaran, yaitu pertama, karakteristik pribadi, kedua, pengalaman dan kesiapan dalam pendidikan, tiga, konteks pembelajaran. Perbedaan
adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang berfungsi sebagai kriteria atau ukuran minimal atau klasifikasi perkembangan anak. Lingkup perkembangan anak di Indonesia diidentifikasi sebagai nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.